Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Boknah panggil Nara mencari keberadaan pembantu setianya yang sudah menemani Nara sedari kecil di rumah itu. "Ada apa, Ra?" tanya Sylvia yang mendengar panggilan Nara. "Bukan urusan kamu," ucap Nara ketus, lalu berjalan menaiki tangga kembali menuju kamarnya. Tut, tut. "Halo," ucap Bisma di seberang sana. "Nara lapar, Om," kata Nara manja. "Kamu mau makan apa, sayang?" tanya Bisma lembut. "Pekerjaan Om sudah selesai, Om kesana ya," kata Bisma lagi. "Bawain sate ya, 50 tusuk sama somai dan es campur," ucap Nara. "Gak sekalian 100 tusuk," goda Bisma bercanda. "Gak mau, nanti disamain sama Susani lagi," kata Nara bergidik, membuat Bisma tergelak di seberang sana. "Ya udah, kamu sabar dulu ya, Om akan beliin nanti," kata Bisma lalu menutup teleponnya. Baru Nara merebahkan tubuhnya di kasur, tiba-tiba pintu sudah diketuk oleh salah satu personel 2 racun. "Wah, kamar lo gede juga," kata Jessica yang langsung masuk dan mengelilingi kamar Nara. "Ngapain lo kesini?" tanya Nara datar. "Gue pengen kamar lo," kata Jessica tidak tahu diri. "Dalam mimpi lo," kata Nara ketus. "Mending lo keluar dari sini," usir Nara menunjuk ke arah pintu. "Lo gak bisa ngusir gue suka sama kamar lo dan gue akan pastiin gue akan nempatin kamar ini," kata Jessica. "Hah, yakin sekali kau itu," ledek Nara. "Gue penasaran deh sama cewek penyakitan kayak lo," ucap Jessica pelan dan berjalan semakin mendekat ke arah Nara. Apa maksud lo?" ucap Nara sedikit terbata karena takut Jessica mengetahui tentang penyakitnya. "Leukemia stadium akhir," bisik Jessica di telinga Nara, sukses membuat tubuh Nara menegang. "Umur lo udah gak akan lama lagi, jadi sebelum lo mampus, lo serahin kamar lo ke gue," katanya lagi. Pergi dari kamar gue," ucap Nara. "Au," pekik Nara saat rambutnya ditarik oleh Jessica. "Gue penasaran sudah serontok apa sih rambut lo?" kata Jessica semakin keras menjambak rambut Nara hingga membuat rambutnya langsung tercabut dari akarnya. "Wah, jadi begini ya penderita kanker itu, kenapa rambut lo gak botak aja?" kata Jessica. "Pergi dari kamar gue," usir Nara dengan berteriak. "Gak usah buang-buang energi, Ra. Gue tahu lo gak akan menang lawan gue, jadi mending lo serahin kamar lo ini," kata Jessica lagi. Jessica berani dengan Nara karena rumah ini besar tapi sepi dan juga keadaan Nara sedang tidak baik-baik saja seperti biasanya. Makanya Jessica berani melawan Nara. Jessica mengetahui penyakit Nara karena tidak sengaja mendengar percakapan Satria dengan Adrian beberapa waktu lalu. Tentu saja itu membuat Jessica bahagia karena sebentar lagi dia akan menjadi putri tunggal Adrian. Ya, meskipun bukan putri kandung, pikirnya. "Pergi!" teriak Nara menjambak rambutnya sendiri. Keringat dingin sudah bercucuran di dahinya dan juga kepalanya semakin berdenyut. "Pikirin baik-baik saudara tiriku yang kejam, lo itu udah mau mampus. Jadi mending lo kasihin kamar lo sama gue sekarang," kata Jessica lagi, masih dengan memancing emosi Nara. "Astaga, lo kenapa, Ra?" tanya Jessica, pura-pura terkejut melihat Nara ambruk dan bersandar di sisi ranjang. "Kumat lagi ya? Anfal dong biar bisa langsung ekspres menuju neraka," kata Jessica lagi. "Pergi!" Nara masih berusaha sekuat tenaga mengusir bahkan mendorong tubuh Jessica. Namun tenaganya yang sudah lemah membuatnya tidak sanggup lagi. "Nara!" teriak seseorang yang baru saja membuka pintu kamar Nara dan terkejut melihat keadaan Nara.
"Di mana anak-anak?" tanya Adrian yang saat itu sudah pulang cepat dari kantor. "Nonara di atas, Tuan," jawab Mbok Nah. "Nyonya baru saja keluar," sambungnya. "Jessica?" tanya Adrian lagi. "Saya tidak tahu, Tuan," jawabnya lagi menunduk. "Apakah Nara sudah makan, Mbok?" tanya Adrian lagi. "Belum, Tuan. Tadi waktu saya ke atas, Nonara masih tidur, dan ini saya baru pulang dari supermarket depan," kata Mbok Nah. Adrian pun lalu melangkahkan kakinya untuk melihat keadaan Nara di kamarnya. Namun saat Adrian sudah sampai di ujung tangga, Adrian mendengar percakapan kedua putrinya. Tentu saja mendengar itu membuat Adrian sangat marah. Adrian dengan cepat berlari dan segera membuka pintu dengan kasar. "Nara!" pekik Adrian yang melihat kondisi Nara sudah tak berdaya di lantai dengan hidung berdarah serta rontokan rambut berserakan di lantai. "Papa?" ucap Jessica terkejut. "Sayang, Nara, nak," kata Adrian langsung menghampiri Nara. "Jangan sentuh Nara, pergi," jerit Nara di sela rasa sakit yang ia rasakan. "Kita ke rumah sakit sekarang ya," kata Adrian khawatir. "Pergi, tinggalin Nara sendiri." "Ah!" Nara terus berteriak dan menjambak rambutnya karena rasanya yang begitu menyiksa. "Apa yang terjadi?" kata Bisma yang baru datang langsung berlari mendengar teriakan Nara. "Om," kata Nara dengan tatapan sayu lalu ambruk tidak sadarkan diri. Bisma langsung mengangkat tubuh Nara dan langsung membawanya ke rumah sakit. Bisma tidak peduli dengan tatapan bingung di wajah Adrian dan Jessica. Seperginya Nara dan Bisma, Adrian langsung menatap tajam ke arah putri tirinya yang sedang menundukkan kepalanya. "Papa benar-benar kecewa denganmu," ucapnya lalu segera pergi menyusul Nara dan Bisma. "Sial!" umpat Jessica kesal lalu melempar beberapa barang yang berada di kamar Nara. "Aduh, apa yang harus gue lakuin? Kalau sampai papa marah gimana?" kata Jessica yang terus mondar-mandir di kamar Nara. "Ayo dong mikir apa yang harus gue lakuin." Sesampainya di rumah sakit, Bisma segera berlari dengan menggendong tubuh Nara ke dalam rumah sakit, bertepatan dengan Dokter Dava yang baru datang dari luar entah dari mana. "Nara?" pekiknya terkejut. "Apa yang terjadi?" tanya Dava ikut berlari mengikuti langkah Bisma. "Entahlah, saat aku datang ke rumahnya dia sudah kayak begini," ucap Bisma meletakkan Nara di atas brangkar UGD. "Kamu keluarlah biar aku periksa dia," kata Dava dan Bisma pun menurut. "Ya Tuhan, jangan ambil Nara," ucap Bisma dengan menjatuhkan tubuhnya di lantai dan menyandarkan kepalanya di tembok. "Tuan Bisma?" panggil Adrian yang baru saja tiba di rumah sakit. "Apakah Anda pantas disebut sebagai orang tua?" kata Bisma dengan wajah dingin dan datar tanpa menatap ke arah Adrian. "Saya menyesal, saya sudah menyesali semua kesalahan saya," kata Adrian menundukkan kepalanya dan duduk di kursi tunggu. "Apakah penyesalan Anda bisa mengembalikan Nara seperti semula?" kata Bisma lagi. "Kalau Anda tidak bisa mengurus anak Anda, biar saya yang mengurusnya," sambungnya. "Dan saya akan pastikan anak kesayangan Anda mendapatkan hadiah istimewa dari saya." Adrian terdiam mencerna setiap ucapan dari Bisma. Adrian bingung siapa yang dimaksud Bisma, Nara ataukah Jessica. "Apa maksud Anda?" tanya Adrian. "Jessica," ucap Bisma datar. Biar saya yang mengurusnya," kata Adrian sedikit takut. Pasalnya kesalahan Jessica memang sudah sangat fatal. Namun ia juga sangat menyayanginya karena sedari kecil ia yang merawatnya.
Adrian sangat tahu sifat Bisma yang tidak memandang bulu. Bisma bisa melakukan apapun kepada orang yang berani mengusik hidupnya, dan Adrian sadar bahwa Jessica sudah melakukan kesalahan besar karena telah mencelakai Nara, putri kandung Adrian namun juga kekasih Bisma. Baiklah, ku beri kau waktu 1 kali 24 jam. Lenyapkan dia dari kota ini atau dari dunia ini kalau perlu, kata Bisma dingin.